2014, saya selaku Ketua Kelompok Abdullah Hanif Sauki Ramadan, Program Studi Hubungan Internasional dengan NPM 2216071110. Nama saya Maria Fenisista dengan NPM 2216071107. Nama saya Diantina Syahning Tias dengan NPM 2216071111. Nama saya Nurani Nugraning Tias dengan NPM 22160711109. Saya MC Ulal Bahri, NPM 2256071041. Saya Desilva Eka Sertia, NPM 2216071106. Saya Siti Nurhaliza dengan NPM 2216071112. Saya Dina Putri Sandi, NPM 2216071105. Saya Chandra Wijaya, NPM 2216071108. Berikut hasil rangkuman diskusi kelompok kami dengan buku Principle of Economics dengan penulis N. Gregory Mankiw. Prinsip 1, orang menghadapi trade-off. Salah satu trade-off klasik adalah antara senjata dan mentega. Trade-off lain yang dihadapi masyarakat adalah antara efisiensi dan kesetaraan. Efisiensi berarti bahwa masyarakat mendapatkan manfaat maksimal dari sumber daya yang langka. Kesetaraan berarti bahwa manfaat tersebut didistribusikan secara merata di antara masyarakat anggota. Prinsip ekonomi yang kedua, biaya dari sesuatu apa yang kamu korbankan untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, seseorang harus mengorbankan sesuatu yang lain. Pembuat keputusan menghadapkan manusia pada pertukaran atau trade-off dan merelakan sesuatu untuk suatu tujuan. Namun, dalam beberapa kasus, biaya suatu tindakan tidak sejelas yang terlihat pertama kali. Contohnya mempertimbangkan keputusan untuk kuliah. Manfaat utamanya adalah pengayaan intelektual dan kesempatan kerja yang lebih baik seumur hidup. Namun, terkadang biaya yang dikeluarkan tidak sebanding apa yang didapatkan. Opportunity cost atau biaya peluang suatu barang adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkan barang itu ketika membuat keputusan apapun. Pembuat keputusan harus memperhitungkan biaya peluang dari setiap tindakan yang mungkin dilakukan. Prinsip yang ketiga itu rational people think at the margin. Orang yang rasional pasti akan melakukan yang terbaik yang mereka bisa untuk mencapai tujuan mereka dengan peluang yang ada. Ketika kita belajar ekonomi, kita akan berusaha untuk mendapatkan untung sebanyak mungkin. Anda juga akan menemukan individu yang memutuskan beberapa banyak waktu yang dihabiskan untuk bekerja dan barang dan jasa yang dihasilkan untuk mencapai tingkat kepuasan setinggi mungkin. Orang rasional membandingkan manfaat marginal dan biaya marginal. Prinsip 4, orang menanggapi insentif. Insentif adalah suatu yang mendorong seseorang untuk bertindak seperti prospek hukuman atau hadiah. Karena orang yang rasional membuat keputusan dengan membandingkan biaya dan manfaat mereka menanggapi insentif. Insentif memainkan peran sentral dalam studi ekonomi. Materi kelima, perdagangan dapat membuat semua orang lebih baik. Orang Cina dan orang Amerika adalah pesaing kita dalam ekonomi dunia karena perusahaan Amerika dan perusahaan Cina memproduksi banyak barang yang sama. Perusahaan di Amerika Serikat dan Cina bersaing untuk mendapatkan pelanggan yang sama di pasar pakaian, mainan, panel surya, ban mobil, dan banyak barang lainnya. Namun, mudah untuk disesatkan ketika berpikir tentang persaingan antar negara. Prinsip 6, pasar biasanya merupakan cara yang baik untuk mengatur kegiatan ekonomi. Di pasar ekonomi, pasar ditangani oleh jutaan perusahaan dan rumah tangga.
Perusahaan memutuskan siapa yang akan dipekerjakan dan apa yang harus dibuat. Keberhasilan ekonomi pasar membingungkan. Tidak ada yang melihat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Di pasar manapun, pembeli melihat harga saat menentukan berapa banyak diminta dan penjual melihat harga saat memutuskan berapa yang harus dibayar. Di banyak kota, pemerintah memberlakukan kontrol ketat di pasar taksi. Aturan biasanya melampaui regulasi asuransi dan keselamatan. Misalnya, pemerintah dapat membatasi taksi masuk ke pasar dengan menyetujui hanya sejumlah tertentu taksi. Pemerintah menggunakan kekuatan polisinya, yaitu ancaman denda atau hukuman penjara, untuk mencegah pengemudi yang tidak sah dari jalan dan untuk mencegah semua pengemudi yang memberi harga tidak sah. Prinsip 7. Pemerintahan terkadang bisa tingkatkan hasil pasar jika tangan tak kasat. Pasar begitu hebat. Mengapa kita membentukkan pemerintahan? Satu tujuan, yaitu mempelajari ekonomi untuk mempertajam pandangan Anda tentang peran yang tepat dan lingkungan kebijakan pemerintahan. Prinsip ke-8 yaitu standar kehidupan suatu negara bergantung pada kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa. Perbedaan standar kehidupan di berbagai dunia sangat mengejutkan. Variasi besar ini dalam rata-rata pendapatan tercermin dalam berbagai ukuran kualitas hidup. Warga dari negara dengan pendapatan yang besar memiliki komputer, mobil yang lebih banyak, serta nutrisi juga kesehatan yang lebih baik, dan pengalaman hidup yang lebih lama dibandingkan dengan warga dari negara dengan pendapatan yang rendah. Yang menjelaskan perbedaan besar tersebut dalam standar kehidupan dari antara negara dari waktu ke waktu, yaitu hampir semua variasi di standar kehidupan disebabkan oleh perbedaan produktivitas negara, di mana jumlah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh setiap unit input tenaga kerja. Prinsip ekonomi yang ke-9, inflasi yang tinggi membebankan berbagai biaya pada masyarakat. Menjaga inflasi pada tingkat yang wajar adalah tujuan para pembuat kebijakan ekonomi di seluruh dunia. Apa yang menyebabkan inflasi? Dalam hampir semua kasus inflasi besar atau terus-menerus, biang keladinya adalah pertumbuhan jumlah uang. Ketika pemerintah menciptakan sejumlah besar uang negara, nilai uangnya turun. Prinsip ekonomi yang ke-10, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Sementara peningkatan jumlah uang terutama menaikkan harga dalam jangka panjang, sedangkan jangka pendek lebih kompleks. Sebagian besar ekonomi menggambarkan jangka pendek dari pertumbuhan uang. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.